Kabar Merah Putih kembali menjumpai Anda. Beragam kabar seputar aktivitas dan kinerja Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Shena Damayana, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta. Selain membahas sejumlah agenda strategis, kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia itu sekaligus untuk mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Parade Nasional Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Kedatangan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka langsung disambut dengan jajar kehormatan. Setelah turun dari mobil, Manturov kemudian diantar oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya hingga ke pintu depan Istana Merdeka. Di depan pintu ia langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan hangat. Kedua pemimpin kemudian berjalan bersama menuju ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai tanda penghormatan serta penguatan hubungan bilateral. Setelah itu, Presiden Prabowo mengajak Wakil Perdana Menteri Denis Manturov menuju ruang kerja untuk melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut sejumlah agenda dibahas, di antaranya komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang ekonomi, industri, perdagangan, energi, pertanian, dan investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan kedua negara akan membuat nota kesepahaman kerjasama di berbagai bidang. Dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow. Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Tidak hanya membahas kerjasama bilateral, Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov juga menyampaikan undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam Parade Nasional Rusia serta Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi penguatan hubungan Indonesia dan Rusia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menyelesaikan lawatannya ke 5 negara dalam sepekan terakhir, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Jordania. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Gaza, serta memperkuat kerjasama strategis di bidang ekonomi, pertahanan, dan kemanusiaan. Negara yang dikunjungi pertama kali Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Prabowo menemui Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed di Istana Qasr Al-Sati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dari pertemuan tersebut ada 8 Memorandum of Understanding and Letter of Intent yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. 8 dokumen tersebut terdiri atas 4 kerjasama antar pemerintah dan 4 kerjasama antar pelaku usaha. Di Turki, Prabowo menyebut Indonesia dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia setelah bertukar pandang mengenai kondisi geopolitik.
Prabowo menjelaskan Indonesia dan Turki akan bersama-sama terus mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu, kedua negara akan mendukung perdamaian di Suriah dan Ukraina. Tak hanya bertemu dengan Erdogan, Prabowo mendatangi parlemen Turki dan berpidato. Ini pertama kalinya dalam sejarah Prabowo berbicara di hadapan anggota Dewan Negara lain. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi melakukan penandatanganan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Arab Mesir di Istana Ittihadiyah, Kairo. Penandatanganan pernyataan bersama tersebut menjadi tonggak dalam perjalanan hubungan diplomatik kedua negara, serta menandai komitmen kuat Indonesia dan Mesir untuk mengangkat kemitraan bilateral ke tingkat strategis. Pertemuan Prabowo dan Presiden Abdel Fattah el-Sisi berlangsung hangat dan produktif. Kedua kepala negara mendiskusikan berbagai isu strategis serta arah masa depan kerjasama yang lebih erat dan terstruktur. Dari Mesir, Prabowo lanjut menggelar pertemuan bilateral dan pertemuan empat mata bersama Emir Qatar, Sheikh Tamim, untuk membahas berbagai isu strategis dan peluang kerjasama. Dari pertemuan tersebut, Prabowo membawa oleh-oleh berupa sejumlah MOU penting yang diyakini memperkuat hubungan Indonesia dan Qatar di berbagai sektor. Penandatanganan MOU tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani. Qatar juga akan berinvestasi ke BPI Danantara senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3,5 triliun rupiah. Yordania adalah negara terakhir yang Prabowo kunjungi. Di negara ini, Prabowo tampak sangat akrab dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Bahkan Raja Yordania turut menyetir mobil untuk mengantar Prabowo ke hotel. Pertemuan Prabowo dengan Raja Yordania membahas berbagai peningkatan kerjasama. Salah satunya Indonesia akan membeli fosfat dan potas untuk bahan pupuk, mengingat harga di Yordania murah. Kedua pemimpin juga membahas mengenai konflik di Gaza. Menurut Presiden, Indonesia dan Yordania akan memberikan bantuan untuk mempercepat proses perdamaian di Gaza. Kita juga bicara masalah Gaza, ya. Bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan, juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Setelah dari Yordania, Presiden kembali ke tanah air. Pangeran Ghazi bin Muhammad, Gubernur Aman Yasser Idwan, melepas keberangkatan Presiden Prabowo. Prabowo tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa pagi tadi. Tim TV One mengabarkan. Kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Jordania 13 April lalu tak sekedar agenda kenegaraan. Di balik prosesi resmi dan pertemuan diplomatik terdapat kisah persahabatan yang telah terjalin selama lebih dari 3 dekade antara Prabowo dan Raja Abdullah II bin Al-Hussein dari Jordania. Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan persahabatan yang erat dan telah terjalin selama lebih dari 3 dekade dengan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Kedekatan ini berawal dari masa muda mereka saat sama-sama menjalani pelatihan militer di Fort Benning, Amerika Serikat tahun 1981. Pengalaman bersama di barak militer tersebut menjadi pondasi hubungan pribadi yang kuat antara keduanya yang terus terjaga hingga kini. You and I have a friendship dating many decades as young soldiers, and that's something I have never forgot. Memang sahabat lama waktu kita masih muda. Sekarang
masih berjiwa muda, ya, tapi kita bersahabat. Ya. Dalam kunjungan kenegaraannya ke Yordania Sabtu kemarin, Prabowo mendapat sambutan yang luar biasa hangat. Setibanya di Bandara Militer Marka Aman, Prabowo dijemput langsung oleh Raja Abdullah II. Sebuah gestur simbolik yang jarang dilakukan oleh kepala negara kepada tamu. Tak hanya itu, Raja Abdullah II secara pribadi mengemudikan mobil yang membawa Prabowo ke hotel. Jadi Kejaksaan Agung kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi hakim atas vonis lepas onslek 3 korporasi terdakwa korupsi minyak goreng CPO. Kabar selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi hakim atas vonis lepas onslek 3 korporasi terdakwa korupsi minyak goreng CPO. Total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 8 orang. Ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan AR atau Arianto dengan Wahyu Gunawan, di mana pada saat itu Wahyu Gunawan menyampaikan agar perkara minyak goreng harus diurus, jika tidak putusannya bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan juga menyampaikan agar Arianto yang dalam hal ini selaku penasihat hukum korporasi untuk menyiapkan biaya pengurusannya. Ke kabar lainnya pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menggelar jamuan makan malam bersama delegasi Kadin Rusia di Jakarta. Acara ini digelar setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin Indonesia dan Lembaga Pengembangan Ekonomi milik pemerintah Rusia.
Bahkan malam ini menjadi momen penguat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Rusia. Kerjasama diteken melalui penandatanganan MOU antara Kadin Indonesia dan Far East and Arctic Development Corporation yang bernaung di bawah pemerintah Federasi Rusia. Delegasi Rusia pun berkomitmen untuk menindaklanjuti kerjasama melalui berbagai proyek nyata di bidang energi, logistik, pertanian, hingga industri komoditas. Acara makan malam juga diisi dengan penyerahan cenderamata dari Kadin Indonesia. Di tengah ketatnya persaingan global, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan investor asing agar membuka usaha di Indonesia. Untuk mendatangkan para investor asing, Kadin Indonesia siap berperan aktif untuk memfasilitasi kebutuhan para investor agar mereka merasa nyaman dan aman dalam menjalankan usahanya. Saya akan coba memulai, Bapak Ibu. Untuk memperkuat daya tarik investasi di tengah ketatnya persaingan global, pemerintah menggelar Indonesia Investment Summit Projects for Sustainable Growth di Jakarta. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho, pendiri Asian Trade, Tourism and Economic Council atau ATEC, Budi Arjo, serta para investor dalam negeri serta luar negeri. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho menyatakan bahwa Kadin Indonesia berperan aktif untuk memfasilitasi kebutuhan para investor. Peran utama kami adalah untuk membantu memfasilitasi keinginan para investor untuk berinvestasi di daerah mana, industri apa, dan harapan-harapannya seperti apa, termasuk juga bagian dari komunikasi tentang tata cara berusaha di Indonesia itu sendiri. Dan memang kami lihat aspirasi para investor melihat keadaan global seperti ini malah bukannya surut, malah meningkat semakin tinggi. Tentu hal itu menjadi bagian dari cara kami juga membantu pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di atas 8%. Dengan datangnya rekan-rekan potensi investor asing ke Indonesia, ini sesuatu udah keunggulan yang luar biasa. Berarti mereka sudah menaruh suatu perhatian, keingintahuan untuk berinvestasi. Tinggal bagaimana kita di Indonesia sendiri menerima mereka dengan baik, memberikan informasi yang terbaik. Dijelaskan Taufan, semangat gotong royong merupakan ciri khas dan keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Dengan karakter itu, maka investor asing akan merasakan kenyamanan dan dukungan penuh. Dari Jakarta, Sekar Wanda, Windu Rusandi, TV One mengabarkan. Wakil Ketua MPR Edi Suparno diterima secara khusus oleh Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok, Y.M. Wang Huning. Y.M. Wang Huning merupakan pejabat struktural tertinggi keempat pemerintah China setelah Xi Jinping, Li Qiang, dan Zhao Leji. Pertemuan keduanya berlangsung di tengah dinamika perdagangan Amerika Serikat dan China. Edi Suparno menyampaikan, pertemuan ini merupakan upaya memperkuat hubungan kedua negara di tengah dinamika global saat ini. Menurutnya, China merupakan mitra strategis Indonesia di bidang perdagangan, industri, dan energi. Pemerintah siapkan anggaran 2,66 triliun tahun ini untuk tunjangan kinerja dosen. Kabarnya usai jeda sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, 3 menteri mengumumkan besaran dan pencairan tunjangan kinerja dosen aparatur negara di lingkungan Kemendikti-Saintek. Rencananya, tunjangan kinerja dosen akan diberikan Juli mendatang dan penilaiannya dilakukan per 6 bulan atau per semester. Sebanyak 31.066 dosen ASN di lingkup Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan mendapatkan tunjangan kinerja dengan anggaran 2,66 triliun rupiah.
Sementara bagi dosen yang sebelumnya sudah menerima tunjangan profesi dan tunjangan kinerja, akan dilakukan perhitungan lebih lanjut sehingga yang didapatkan merupakan selisih tunjangan kinerja dan tunjangan profesinya. Apalagi habis lebaran akan dapat ini. Ini adalah yang diberikan oleh kementerian lembaga yang diatur dengan prinsip seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri PAN-RB. Dia merupakan penghargaan terhadap ASN yang bekerja di kementerian lembaga untuk mencapai kinerja organisasi di kementerian lembaga tersebut untuk seluruh pegawainya. Makanya Tukin di Kemenristek Kemendikbudristek itu diberikan kepada tenaga kependidikan non-dosen, dosen pada kementerian lembaga yang kerja di kementerian lembaga yang sudah punya Tukin seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan sebesar sama dengan Tukinnya. Dan untuk dosen Kemendikbud, namanya dulu Kemendikbud ya, ini supaya bingung karena namanya berubah-ubah kan, Kemendikbudnas, Kemenristek Dikti, sekarang Kemendikbudristek, itu tidak diberikan tunjangan kinerja. Mereka mendapatkan tunjangan profesi. Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tunjangan kinerja tersebut akan dibayarkan mulai Juli 2025 dengan besaran yang dibayar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Menteri Kemendikbudristek menyampaikan tunjangan kinerja dosen ASN akan dinilai dalam waktu 6 bulan atau 1 semester, yakni sejak Januari. Berbeda ya dengan pegawai harian yang pegawai biasa yang bekerja harian, bulanan bisa dilihat kinerjanya. Kalau dosen kan memang kita ada capaian-capaian yang baru dia bisa raih selama 1 semester. Jadi kasihan justru kalau dinilainya per bulan. Jadi supaya lebih fair, kita akan menilai itu dalam 1 semester begitu. Nah, mengenai pembayarannya kita sedang mengkaji nih. Kita sebenarnya berharap ada yang nanti dibayarkannya per bulan begitu ya. Tapi tetap dengan melihat kinerja 1 semester. Selama ini dosen di perguruan tinggi negeri berstatus badan layanan umum non remunerasi maupun satuan kerja belum menerima tunjangan kinerja, namun hanya mendapatkan tunjangan profesi. Hal serupa juga terjadi pada dosen di lembaga layanan pendidikan tinggi, yang mana dosen dari ketiga kelompok tersebut hanya menerima gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan profesi. Sementara itu, dosen yang berada di PTN Badan Hukum dan PTN BLU yang menerapkan sistem remunerasi mendapatkan kompensasi tambahan berupa remunerasi di samping gaji dan tunjangan yang sama. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Adin Hudayat, TV One mengabarkan. Juru bicara Kementerian Pertahanan periode 2019-2024, Dhanil Anzar Simanjuntak memberikan pembekalan kepada para perwira siswa atau PASIS Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Sesquad di Kota Bandung, Jawa Barat. Dhanil yang saat ini menjabat Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji menyampaikan materi bertajuk komunikasi efektif bagi pertahanan dan militer Indonesia. Dalam paparannya, Dhanil menekankan bahwa komunikasi yang jernih, tegas, dan adaptif menjadi elemen vital dalam menghadapi tantangan di era informasi terbuka, terutama bagi institusi strategis seperti militer dan pertahanan. Dhanil dalam paparannya menyampaikan pentingnya sinergitas antara pertahanan nasional dan komunikasi publik, termasuk pentingnya menjalin relasi yang produktif dengan media massa. Sejumlah mantan pemain sirkus mendatangi kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk mengadukan dugaan eksploitasi dan penyiksaan sesama
mereka bekerja. Kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain sirkus saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM, Mugianto. Salah satunya Ida, mengaku sejak usia 5 tahun dipisahkan dari orang tuanya tepatnya pada tahun 1976. Dirinya lalu dibawa ke salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk dilatih sebagai pemain sirkus. Ida mengaku mendapat paksaan dan penganiayaan selama latihan. Ida juga pernah cedera saat terjatuh dalam pertunjukan, namun tak segera mendapatkan perawatan medis. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Soleh, para mantan pemain sirkus ini mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang menimpa mereka. Sementara Wakil Menteri HAM Mugianto menyampaikan akan menindaklanjuti aduan tersebut. Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya, tidak tahu orang tuanya, berapa dari mereka. Ini harus kita carikan jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, atlet voli berjuluk Megatron, Megawati Hangestri Pertiwi bertemu Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha Selasa siang. Didampingi beberapa anggota keluarganya, atlet bola voli Megawati Hangestri Pertiwi memenuhi undangan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Pendopo Wahya Wibawa Graha. Atlet bola voli asal Kabupaten Jember berjuluk Megatron ini pulang kampung setelah 2 tahun bermain untuk tim Red Spark di Liga Voli Korea Selatan. Dalam kesempatan ini, Megatron menceritakan berbagai macam hal tentang pengalamannya berlaga di Liga Voli Korea Selatan, termasuk mengenai julukan Megatron yang disematkan publik Korea Selatan. Membawa nama Jember dan Indonesia di Liga Korea Selatan bersama tim Red Spark menjadi kebanggaan tersendiri bagi Megawati dan berharap Kabupaten Jember lebih maju dan dikenal. Ya pasti tentunya sedih karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan kan. Pelatih itu, coach juga udah ketemu yang menemukan saya 2023 itu. Jadi mungkin ada di hati kecilnya mungkin sedih juga, aku harus berpisah, padahal kita udah ada chemistry di sana. Tapi ya nggak apa, mau gimana lagi kan, aku juga punya kehidupan, aku bilang ke Koijin juga, aku punya kehidupan yang lain, aku harus majukan hidupku juga, aku gak stuck di sini aja gitu. Mungkin aku akan coba ke negara-negara lain. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengaku bangga dengan Megawati dan berharap prestasi yang ditorehkan di dunia voli dapat ditularkan ke atlet bola voli asal Jember lainnya. Bahagia dan saya bangga kedatangan seorang putri berasal dari Jember yang hari ini sudah membanggakan Indonesia di level internasional. Asli Jember loh. Sebelum memperkuat tim Red Spark Korea Selatan, Megawati juga pernah memperkuat sejumlah klub di luar negeri seperti klub Thailand Supreme Komburi Itek. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya pemirsa, harga emas hari ini naik Rp20.000 menjadi Rp1.916.000 per gramnya. Meski begitu, antrean pembeli di butik emas Aneka Tambang, Antam, Pulau Gadung, Jakarta Timur masih terus terjadi. Demam beli emas Antam sudah terjadi sejak butik Antam dibuka kembali pasca libur Lebaran. Sudah lebih sepekan berlalu, antrian pembeli masih terus terjadi hingga hari ini. Merespon lonjakan pembeli, Antam membatasi layanan hanya untuk 200 pembeli dalam sehari.
Tiap pembeli emas juga dibatasi, maksimal hanya boleh membeli 3 keping emas per transaksinya. Aku dari subuh ke sini, terus yang depan itu ada koordinator, dia tuh nulisin antrian sama ngasih KTP, terus sama satpamnya ditulis kuotanya cuma 200 orang. 200 orang per hari? Iya. Satu orangnya ada maksimalnya nggak sih, Mbak? Ada maksimalnya 3 keping. 3 keping. 3 keping itu berarti bebas ya gramasi berapapun? Seredinya di sini. Kenapa sih milih untuk membeli emas padahal harganya kan lagi naik, terus kenapa nggak mencoba emas digital seperti itu kan lewat aplikasi-aplikasi sekarang udah ada? Kalau aku sih per bulan memang rutin sih Mas, cuma ini kayak seru aja gitu ngikut nguar. Iya. Kayak ada sensasi yang berbeda. Iya, gitu. dari subuh-subuh ikut ke sini, terus aku tadi pulang dulu, terus ke sini lagi jam 8 buat ngambil antrian. Pengunjung dari berbagai latar belakang memadati Jakarta Job Fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Jakarta di Jakarta Barat. 30 perusahaan dari berbagai bidang akan menyiapkan 2.000 lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Jakarta menggelar Job Fair 2025 di gelanggang mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta Barat. Ratusan pencari kerja antusias mengikuti kegiatan ini. Para pencari kerja mengaku sudah mempersiapkan diri dengan memperbaiki kurikulum vitae untuk diberikan kepada perusahaan yang dituju. 2024. Saat ini sudah bekerja atau memang belum ada bekerja? Belum ya. Oh, makanya datang ke sini untuk cari-cari ini, Mbak ya. Sudah naruh lihat-lihat di berapa stand tadi, Mbak? Ini masih. Udah hampir ke semuanya sih. Udah ada yang tertarik belum, Mbak, dengan job-jobnya sih? Udah. Sudah ada berapa stand yang kira-kira tertarik sama pilihan Mbaknya? Udah 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Di bagian apa, Mbak? Apa tertarik? Di bidang. Banyak sih. Mbak, tadi persiapan apa aja, Mbak, yang Mbak siapin untuk datang ke sini sendiri, Mbak, dari rumah? Sebelumnya udah nyiapin CV, udah perbaiki CV juga, udah cari tahu ada apa aja di sini. Ada lebih dari 30 perusahaan ikut kerjasama dalam kegiatan Job Fair ini dengan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan. Ya, target kami sebetulnya dari hasil Job Fair ini bisa menyerap tenaga kerja secara langsung ya, seperti itu. Target kami sebetulnya mengurangi angka pengangguran di level S1 kalau untuk Job Fair universitas. Dengan penyerapan kita berharap dari yang hadir di sini yang bisa terseleksi itu sekitar 70%. Nanti 70% dari yang hadir kami berharap juga yang 70% yang diseleksi kami berharap bisa 70%-nya juga bisa lolos, bisa bekerja secara langsung. Selain di Universitas Trisakti, pada bulan Juli, Agustus, dan November juga akan dibuka kegiatan serupa di salah satu sekolah dan universitas di Jakarta. Kegiatan diselenggarakan di kampus untuk mendekatkan lulusan sarjana dengan lowongan kerja di Jakarta sesuai minat dan kompetensi mereka. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian membagikan benih padi gogo untuk program ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur dikenal sebagai lumbung pangan nasional dengan lahan pertanian yang luas dan salah satu penghasil beras pandan wangi yang banyak digemari masyarakat Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Perkebunan membagikan benih padi gogo untuk mensukseskan program ketahanan pangan. Benih tersebut merupakan kontribusi dari 14 perusahaan yang tergabung dalam Forum Kerjasama Produsen Benih Kelapa Sawit. Salah satunya PT ASD Bakri Oil Palm Seed Indonesia, dan sebanyak 40 ton benih yang disalurkan terbagi menjadi 2 varietas benih padi gogo, yaitu Impari 45 dan Impaku 13 Nortis dengan masing-masing 20 ton. Pertunjukan teater seni musik kerjasama antara Indonesia dengan Uzbekistan digelar di Gedung Kesenian Jakarta Selasa malam.
Teater menampilkan cerita sejarah Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno dengan Imam Bukhari, ahli hadis asal Uzbekistan, di puncak Perang Dingin. Pertunjukan teater dimulai sekitar pukul 8 malam, dibuka dengan penampilan musik khas Uzbekistan. Pementasan budaya dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Mereka masih belum menemukan makam Imam Bukhari. Segera buat surat balasan pada Tuan Rusia. Teater menampilkan cerita sejarah Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno dengan Imam Bukhari, seorang ahli hadis asal Uzbekistan di puncak Perang Dingin. Menurut Menteri Kebudayaan Fadlizon, pertunjukan ini bukan sekedar karya seni, tetapi juga pengingat akan eratnya hubungan sejarah antara Indonesia dan Uzbekistan yang salah satunya terjalin lewat kunjungan Bung Karno ke Tashkent dan Samarkand pada tahun 1956. Di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia dan Uzbekistan saya kira adalah sebuah dua negara yang sebenarnya sangat dekat kaitannya, hubungannya. Ya, terbukti dengan apa yang tadi kita lihat, pementasan ini bagaimana eratnya tokoh proklamator kita Bung Karno yang datang ke Tashkent dan juga ke Samarkand tahun 1956, antara lain juga mencari dan menghormati, memuliakan makam dari Imam Bukhari. Dengan pertunjukan teater ini diharapkan hubungan Indonesia dengan Uzbekistan semakin kuat, bukan hanya di bidang budaya, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Dari Jakarta, Shena Damayana, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan seorang tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi hakim atas vonis lepas onsleg 3 korporasi terdakwa korupsi minyak goreng CPO. Total tersangka dalam kasus tersebut menjadi 8 orang. Tim penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan di tempat berbeda terkait kasus suap dan gratifikasi putusan lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan 2 unit mobil mewah serta sepeda. Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung juga menetapkan Head Social Security Legal PT Wilmar Group berinisial MSY sebagai tersangka baru. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Kohar mengatakan, AR atau Arianto dengan Wahyu Gunawan, di mana pada saat itu Wahyu Gunawan menyampaikan agar perkara minyak goreng harus diurus, jika tidak putusannya bisa maksimal bahkan melebihi tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Gunawan juga menyampaikan agar Arianto yang dalam hal ini selaku penasihat hukum korporasi untuk menyiapkan biaya pengurusannya.
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta. Selain membahas sejumlah agenda strategis, kedatangan Wakil Perdana Menteri Rusia itu sekaligus untuk mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri Parade Nasional Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Kedatangan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka langsung disambut dengan jajar kehormatan. Setelah turun dari mobil, Manturov kemudian diantar oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya hingga ke pintu depan Istana Merdeka. Di depan pintu ia langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan hangat. Kedua pemimpin kemudian berjalan bersama menuju ruang kredensial untuk melakukan sesi foto bersama sebagai tanda penghormatan serta penguatan hubungan bilateral. Setelah itu, Presiden Prabowo mengajak Wakil Perdana Menteri Denis Manturov menuju ruang kerja untuk melakukan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut sejumlah agenda dibahas, di antaranya komitmen bersama untuk memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara di bidang ekonomi, industri, perdagangan, energi, pertanian, dan investasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden Prabowo mengatakan kedua negara akan membuat nota kesepahaman kerjasama di berbagai bidang. Dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Dan tentunya pihak Rusia juga mengharapkan bisa menambah daripada jumlah pesawat, dan mereka menanyakan destinasi mana yang cocok untuk penerbangan langsung dari Moskow. Kemudian terkait dengan sistem keuangan, mereka juga mencari jalan bagaimana supaya turis dipermudah dengan suatu mekanisme yang disepakati oleh kedua negara. Tidak hanya membahas kerjasama bilateral, Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov juga menyampaikan undangan dari Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam Parade Nasional Rusia serta Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi penguatan hubungan Indonesia dan Rusia. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia semakin diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin dengan Far East and Arctic Development Corporation, lembaga pengembangan ekonomi milik pemerintah Rusia. MOU ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri dan Wakil CEO FEADC Kirill Kamenev. Penandatanganan juga dihadiri dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto serta Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebut kesepakatan ini bukan hanya memperluas pasar ekspor-impor kedua negara, tetapi juga membuka jalan bagi peningkatan investasi. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.